Oke, Nat. Terlihat nggak slide-nya? Terlihat? Halo, Nadia. Oh, udah. Oke. Kita lihat nomor satu, Nat. Ini konsep. Dari 4 grafik yang diberikan, mana grafik yang tidak memiliki inverse? Nadia tahu inverse apa? Tahu nggak? Tahu nggak, Nat? Inverse apa? Tahu? Tahu nggak, Nat? Halo. Lah, gimana nggak suaranya? Nadia? Dia? Halo, Nadia? Halo, halo. Nadia? Halo, Nadia? Oh, Nadia udah panggil. Halo, Nadia? Masih di situ nggak? Nat? Halo, Nadia? Halo, halo. Halo, Nadia? Terdengar nggak suaranya? Nadia. Nadia mana dia nih? Nadia? Nat? Nah, ini Nadia nggak ada suaranya. Halo, Nadia, terdengar suaranya nggak? Nat? Iya. Nadia tahu nggak inverse itu apa? Aku Apa inverse? udah lupa. Inverse tuh kayak kebalikannya, Nat. Jadi, misalkan contoh. Misalkan ya, kita punya Y sama dengan X plus 3. Misalkan. Maka, ini kan fungsi nih, fungsi nih. Fx-nya gini ya. Maka kalau kita mau cari F inverse, itu gimana? Itu sama aja kita mau mencari informasinya. Jadi ini kita balik, nah. Ini kan kita anggap aja Y sama dengan X plus 3. Berarti X itu adalah Y min 3. Nah, ini berarti adalah F aksen X-nya adalah X min 3. Ini inverse dari X plus 3. Berarti ini kebalikan. Nah, jadi inverse itu kayak mencari fungsi kebalikannya. Nah, syaratnya apa sih? Syarat suatu fungsi kalau dia punya inverse adalah harus apa? Korespondensi satu-satu. Artinya setiap X-nya dipasangkan dengan satu Y dan setiap Y-nya dipasangkan dengan satu X. Paham kan? Iya. Menurut Nadia, kita punya 4 buah grafik nih. Grafik satu inverse. Punya nggak, Nat? Jadi apa syaratnya? Harus korespondensi satu-satu. Setiap X-nya dipasangkan dengan satu Y. Begitupun setiap Y-nya dipasangkan dengan satu X. Ada nggak, Nat? Yang dua. Eh, inverse nggak? Satu punya inverse nggak? Punya apa nggak? Punya nggak, Nat? Punya? Nggak? Halo, Nat? Punya apa nggak? Nggak? Punya atau nggak nih nomor satu, Nat? Inverse-nya? Punya atau nggak, Nat? Halo, Nadia? Iya. Menurut Nadia, grafik yang gambar satu itu punya atau enggak? Punya Enggak. enggak? Kenapa enggak? Lihat aja. Lihat nih. Kalau kita ambil garis yang sejajar dengan sumbu Y,
kita akan memiliki ada 2 titik yang kena. Berarti dia namanya tidak korespondensi satu-satu. Berarti ini dia nggak punya nih. Jadi dia tidak punya inverse yang nomor 1 nih. Tidak ada inverse. Kalau yang nomor 2, Nat, punya inverse nggak? Ada. Lihat lagi. Kalau kita tarik garis sejajar dengan sumbu Y, ternyata ada 2 titik yang kena. Ya nggak? Berarti dia tidak korespondensi satu. Tidak punya inverse juga. Kalau yang 3, Nat, punya inverse nggak? Entah. Punya apa nggak? Apa? Punya Nggak nggak? ada. Nggak punya. Gampang aja. Kalau kita bikin yang tegak lurus dengan sumbu Y, artinya X sama dengan sekian, kita akan memiliki 2 titik yang memiliki nilai yang sama. Nah, juga sama, tidak ada inverse-nya. Kalau yang 4, Nat, ada inverse-nya nggak? Ada. Ada. Kenapa? Coba aja bikin deh. Bikin titik yang sejajar dengan sumbu Y, yang kena cuma 1. Bikin titik yang sejajar dengan sumbu X, yang kena cuma 1. Berarti dia berkorespondensi satu-satu. Berarti karena pertanyaannya itu adalah mana dari 3 grafik ini yang tidak memiliki inverse, berarti 1, 2, dan 3. Paham, Nat? 3. Ngerti? Ngerti nggak? Ya. Oke. Nomor 2 kita kerjain di bawah aja deh ya, biar lebih enak. 2 gampang nih, Nat. 2 itu cuman menyederhanakan doang. Nah, dia punya 2x min 5 dibagi min 1 min 2x. Mau dikurangin dengan y min 3x dibagi 4x plus 2. Gimana caranya, Nat? Kita samain dulu penyebutnya. Betul ya? Ya. Oke. Nah, coba kita sederhanain dulu deh. Ini boleh nggak saya baca gini, Nat? 2x min 5 dikurang 1 plus 2x dikurang y min 3x 4x plus 2. Boleh nggak, Nat? Sama nggak? Sama nggak? Iya. Sama. Minnya saya taruh atas ya. Jadi min Iya. 2x plus 5 dibagi 2x plus 1 dikurang y. Ini 5y ya. 5y min 3x dibagi 4x plus 2. Sama, Nat? Iya. Oke, kita samain penyebut. Berarti penyebutnya berapa, Nat? Penyebutnya berarti yang terdekat adalah 4x plus 2. Berarti ini dikaliin 2 semua. Min 4x ditambah Min 10. ditambah 10y, betul? Dikurang Iya. y min 3x. Tinggal lihat, Nat. Mana yang bawahnya 4x plus 2? Oh, semuanya 4x plus 2 ya. Oke. Berarti kita punya min 4x ditambah 10y dikurang y ditambah 3x dibagi 4x plus 2. X sama X. Berarti dapatnya min X dikurang 9 ditambah 9y 4x plus 2. Mana jawabannya nih? Mana jawabannya, Nat? A, B, C, D, atau E? Apa, Nat, jawabannya? Apa, Nat? Halo, Nadia. Jadi jawabannya apa ini? Halo, Nat. Maaf. Jadi jawabannya apa nih? A, B, C, atau D, atau E? Yang di Ya, min X-nya nggak ada.
Oh kan bisa dibalik, Nat. Jadi gini, Oh, boleh nggak kayak gini? Boleh. ya, Ini yang jawaban A. yang A. Apa kan? Coba nomor 3 sekarang kita. Nah, lo nomor 3 nih. Nomor 3 itu adalah pertidaksamaan. Hmm. Gimana cara kita mencari eh apa namanya daerah hasilnya? Oke, lihat nah. Kita mau mencari yang diarsir. Oke. Ini tuh gabungan dari berapa garis sih, Nat? Yang diarsir tuh, Nat? Gabungan dari berapa garis? 2. 2, 3. Yang pertama adalah garis apa yo? Garis Y sama dengan 0. Mana garis Y sama dengan 0, Nat? Garis Y sama dengan 0 itu akan berhimpit sama garis sumbu X. Ini adalah garis Y sama dengan 0. Nah, karena dia maunya ke atas, berarti lebih besar atau lebih kecil? Kalau dia mau ke atas? Kalau dia maunya yang diarsir ke atas? Lebih besar kan ya? Betul? Berarti ini adalah Y lebih besar dari 0. Tugas yang pertama. Yang kedua adalah gabungan dari garis yang ini, Nat. Ini min 2,0 sama satu lagi nggak tahu berapa. Oke. Nah, kesamanya apa ini? Oke. Ini berapa angkanya? Harusnya dikasih tahu nih. Bentar. Ini berapa nih? Ini kemungkinan angkanya adalah min 2,0 ya. Berarti min 2,0. Ini berapa angkanya? Setengah berarti ini ya angkanya. Oke. Ini setengah nih. Nah, ini kan berarti persamaannya apa, Nat? Persamaannya berarti yang ini 2Y min X sama dengan berapa ini? Sama dengan 2 ya. 2 ya. Oke. Nah, berarti ini 1 dong. Bukan 2. 1. Berarti 1 ini. Oke, ini 0,1. Nah, Nat. Dia maunya yang ke sini, Nat. Arsirannya. Ya nggak sih? Betul? Nah, ini kira-kira apa nih? Lebih besar apa lebih kecil, Nat? Kalau yang ke situ, Nat? Gampang aja. Nah, dia ambil aja titik yang ada di sembarang garis ini. Misalkan, saya ambil titik sembarang sini nih, Nat. Saya ambil titik sembarang di sini. Ini berapa ya? Anggap aja 2,0. Masukin aja. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti apa? Min 2, bla bla bla, 2. Berarti min 2 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 2? Lebih kecil. Berarti ini yang diarsir adalah 2Y min X kurang dari 2. Oke. Nah, garis yang ketiga adalah garis yang ini, Nat. Garis yang 4,0 dan 0,4. Maksudnya kita kaki seperti gini sih, mereka suruh kesana sedikit. Oke. Ini kan pertamanya apa, Nat? Y ditambah X sama dengan 4. Nah, cuman dia maunya arahnya itu ke arah sini, Nat. Nah, gimana cara tahunya ini besar atau kecil? Sama kayak tadi, Nat. Kita ambil satu titik aja. Terserah di mana aja. Misalkan sini deh. 1,0. Masukin, Nat. Y-nya 0. X-nya 1. Awal tapi mana? 1 sama 4 gedean mana, Nat? 4. Berarti ini gini dong. Ya nggak? Betul? Ya. Berarti solusinya adalah Y lebih dari 0. Kemudian
2Y min X kurang dari 2 atau kurang dari sama dengan. Oke. Yang ketiga adalah Y plus X kurang dari sama dengan 4. Jawabannya ini benar semua. Yang ini 2Y min X kurang dari 2. Ini salah. Ini salah. Oke. Yang ini X plus Y kurang dari 4. Udah jawabannya berarti yang B, Nat. Jadi solusinya dari gambar ini adalah yang Y lebih dari 0, 2Y min X kurang dari 2, dan X plus Y kurang dari 4. Paham gak, Nat? Ini namanya pertidaksamaan. Kita coba nomor 4 sekarang. Sorry. 4. Ih, ini lesbian, ih. Ini gampang nih, Nat. Nomor 4, Nat. Harusnya bisa nih. Harusnya. Ayo, coba kira-kira jawab. Nomor 4, Nat. Bentar. Sudut X ini berapa? Ayo, sudut X ini. Berapa, ayo? Menurut Nadia berapa? Bentar. Berapa, ayo? Sudut X-nya. Ya, bentar. Berapa, Nat? Ya, Berapa tuh yang X-nya berapa derajat? Tahu nggak? tahu. Bentar. Berapa, yo? Berapa, Nat? Ya, sabar. Berapa, Nat? Kalau Nadia berapa ini? Tahu nggak? Nat, Ya, bentar. berapa? Berapa? Jadi X berapa derajat, Nat? 120. Berapa? Berapa derajat, Nat? Nggak tahu, bentar. Gimana ini? Nat, tahu nggak? Kalau segitiga kan Ya. berarti ada berapa sudut? 3 ya? Bener ya? Ya. A, B, C. Nat, kalau segitiga A ditambah B ditambah C berapa, Nat, hasilnya? Berapa, Nat? Segitiga? Berapa, Nat? Segitiga A tambah B tambah C-nya berapa? Ya, BC. Ya berapa jumlahnya? Kalau segitiga 180 derajat. Kalau segi 4, Nat. A, B, C, D. Berapa kalau jumlahin? A tambah B tambah C tambah D. Berapa, Nat? Berapa? Kan segi 4 masing-masing 90. Kali 4 jadi berapa? 360. Benar kan, Nat? Benar kan? Berarti Ya. ada polanya ini. Berarti ini ada polanya, Nat. Polanya itu adalah jumlah sudut itu akan sama kayak N dikurangin 3 dikali 180 derajat. Bukan 3, 2, salah. Karena ini kan sama aja 1 ke 180. Ini 2 ke 180 kan. Nah, ini yang di soal ini berarti ini sudutnya
Ini berapa sih? Berapa? Ini segi apa, Nat? Nomor 4, Nat. Segi berapa? Nggak tahu. Nat? Yang gambar ini segi berapa ini? Jadi ya? Halo? Ya, Ini yang digambar nomor 4 segi berapa, Nat? Segi berapa nomor 4? ya Allah. Lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti segi 5. Walaupun tidak beraturan, berarti N-nya 5. Berarti total sudutnya itu adalah 5 dikurang 2 dikali 180. 3 kali 180, 540. Berarti 60 ditambah 140 ditambah 75 ditambah 100 ditambah X nilainya harus 540. Jadi berapa nih? 275 ditambah 175 berarti ya? Berarti Berapa? berapa? 20375 ya. 375 ditambah X 540. Berarti X-nya berapa tuh, Nat? Bentar. Hitung Dia harus coba. 540 ya. Iya, berarti 540 dikurangin 375. 5. Jadi belakang 5 nih. Berarti yang belakang ini salah. Ini salah, ini salah. 10 kurang 7, 3. 3 tambah 3, 6. Nah, berarti 6 nih. Ya udah jawabannya. Gitu. Paham gak, Nat? Ya Allah, ya. Paham ya? Oke. Lanjut. Nomor 5. Nomor 5 mana nih? Oh, 5 yang gambarnya lingkaran. Lingkaran. Oke. Nah, lihat, Nat. Lingkaran memiliki diameternya sebesar 32. Berarti ini diameter ya, Nat ya? Dari A ke B berarti adalah diameter karena 32 diameter. Oke. Anggap aja ini titik C ya. C. Ini siku-siku, Nat. Nah, berarti ini berapa? 60 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah keliling segitiga. Keliling kan tinggal jumlahin aja ya, Nat ya. A, B, ditambah BC, ditambah CA. Betul, Nat? Betul? Nat? Halo, betul nggak? Nadia? Telah, makan nanti hilang Ya. lagi. Oke, kan AB udah tahu nih. AB-nya 32. BC-nya nggak tahu. CA-nya tahu. Gimana nyari BC, Nat? Tinggal trigonometri. Coba lihat trigonometrinya. Kalau saya pakai 30 derajat, depannya kan BC. Sisi miringnya 32 kan? Bener nggak, Nat? Betul? Ya udah dong. Berapa sin 30? Setengah. Berarti BC itu adalah 32 dibagi 2. 16. Sekarang kita mau cari AC. Kalau depannya ada 60, pakai sin 60. Sin 60 adalah CA dibagi sisi miring. Sin 60 berapa sih? Setengah akar 3. Ketiga. Oke. Maka dapat dong CA-nya 16 akar
3. Berarti kelilingnya 32 ditambah 16 ditambah 16 akar 3. 32 tambah 16 48. Nah, itu udah diapa-apain ya. Jadi jawabannya adalah C. Ngerti nggak Nadia? 6. Ya deh. Ngerti? Udah. Ya, ya. Lanjut lagi. Nomor 6 nih ya. Nomor 6. Nah, jadi kalau yang kuantitatif tuh semuanya hitungan, nah. Jadi kalau yang suka hitungan enak nih. Karena nggak perlu baca-baca yang aneh-aneh. Nah, lihat Nat. A sama B adalah bilangan bulat positif. Di mana dia memenuhi syarat apa? A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Ini namanya informasi. Maka kita harus merujuk pada informasi ini. Sekarang pertanyaannya adalah A ditambah B itu berapa sih? Nah, kalau ketemu soal kayak gini tuh berarti kita harus sederhanakan supaya bentuknya sama. Karena ini bentuknya adalah pangkat A, pangkat B. Ya, sama-sama ada pangkat 2, kita keluarin 2 pangkat 19. Kayak gini. 2 pangkat 20 kan sama aja 2 pangkat 19 ditambah 1. Bener kan, Nat? Betul? Ya. Oke, berarti kalau kita ubah jadi gini boleh? 2 pangkat 19 dikali 2 dikurang 2 pangkat 19 dikali 1. Boleh? Sama kan? Boleh. Ya. Jadi kita keluarin 2 pangkat 19-nya. 2 min 1. Berarti sama dengan 2 pangkat 19. Berarti kesimpulannya A-nya itu 2, B-nya itu 19. Berarti 2 ditambah 19. 1. Oh, 1. 21. 21. Gampang ya? Ya. Coba lagi nomor 7. Nah, Apa ini? 7. Oke. Nah, jadi Nat, saya punya sebuah operasi bilangan namanya titik bulat. Jadi kalau A titik bulat B itu artinya ini kalau ini ditolong dong ya. A tambah B dikali B tambah dikali B tambah 2 gitu ya. Dikali B ditambah 2. Jadi arti dari A titik bulat B itu kayak gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah kalau gitu min 2 titik bulat min 1 kemudian titik bulat 2 itu berapa? Nah, ngerjainnya dua-dua ya, Nat. Kita kerjain dulu yang ini, Nat. Min 2 titik bulat min 1. Berarti berapa? Min 2 ditambah min 1, betul? Dikali min 1 ditambah 2. Berarti min 2 tambah min 1, min 3 dikali min 1 ditambah 2. Sama dengan 3 tambah 2. Jadi berapa? 6. 6. 5. Sorry. 5. Nah, berarti kita sekarang tinggal kerjain yang satunya berarti dia apa? Tinggal 5 titik bulat 2. Berarti adalah 5 ditambah 2 dikali 2. Betul? Ya. Tar. Ini tuh ini tambah atau kurang ya? Tar dulu ya, tar. Saya lihat dulu. Bentar, ini tuh artinya oh alah, sorry Nat. Ini harusnya dikali Nat. Kayak gini harusnya. Salah dia.
Iya, harusnya dikali kayak tambah. Ya udah berarti ini kita benerin dulu Nat. Ya, angka B ditambah 2. Oke, berarti ini kita benerin Nat. Berarti ini ditambah 2. Jadinya min 2 ya. Plus Iya, plus 1 ya. Plus 1. Betul nggak? iya, ya. 3 min 3 kali 1 min 3. Berarti ini sama aja. Min 3 titik bulat 2. Berarti min 3 ditambah 2 dikali B-nya 2 ditambah 2. Min 3 tambah 2 berapa, Nat? Min 1. Min 1, 2 tambah 4. 2, 4. Maka jawabannya minus 4. Oh, minus Oke, paham, Nat? dikali. Kan min 1 kali 4. Oh, Benar nggak? oh iya, ya. Betul. Oke, lanjut ke nomor 8, Nat. Nah, 8. Ini gampang nih, Nat. Nggak perlu pakai rumus aneh-aneh, Nat. Harusnya bisa nih, Nadia nih. Soal-soal kayak gini yang nggak perlu pakai rumus aneh-aneh. Nat, lihat. Kita punya fungsi Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X dikurang 5. Oke? Ya. Terus Nadia punya 4 titik, Nat. 1 min 1, min 1 min 9, 2 9, sama min 3 40. Dari 4 titik ini, mana titik yang terletak pada grafik atau fungsi ini? Coba Nat, jawab Nat. Pilihannya yang A 1 2 3 aja, berarti 4 salah. Yang B 1 3 aja, berarti 4 salah. Yang C 4 aja, berarti 1 dan 3 salah. Yang D 4 doang, berarti yang lainnya salah. Yang E semuanya benar. Yang mana Nat cobain Nat, kira-kira Nat? Halo Nadia, yang mana yo? Coba deh, Nat, cek dulu Nat. Menurut Nadia, 1,-1 ada di grafik apa enggak? Grafiknya enggak ada. Ini grafiknya, fungsinya ini. Mas. 1,-1 ada di dalam grafik ini enggak? Menurut Nadia? Oh, Ada enggak? enggak Ada? ada. Gampang aja, Nat. Ini tuh kan artinya X-nya diganti 1, bener nggak? Y-nya itu min 1. Coba diganti, Nat. Berarti apa? 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 dikurang 5. Berapa tuh, Nat? Min 1. Min 1. Berarti bener dong. Berarti kalau 1 bener, berarti yang C udah pasti salah. Yang D udah pasti salah. Berarti 3 udah pasti bener, Nat. Tinggal cek 2. Kalau pertanyaan saya, Nat, 2 ini masuk nggak di dalam grafik? Masuk nggak? 2. Nah, coba dihitung, masukin. Ganti X-nya min 1. Bener nggak jawabannya itu min 9? Udah salah, Nat? Min 9. Min 8 Bener kan? kan? Coba kita lihat nih. Min 1 kita pangkatin 3. Ditambah 3 kali min 1 dikurang 5. Min 1 pangkat 3 berapa, Nat? Min 1 kan?
Ini berapa jumlahnya? Min 9 ya? Betul? Ya. Berarti benar. Ya udah. Kalau dua udah benar, udah pasti jawabannya A, Nat. Lo 3 sama 4 nggak perlu dicek. Nggak perlu. Orang nggak ada pilihannya. Paham, Nat? Ini namanya soal yang tidak semuanya harus dicek. Ngerti, Nat? Ya. Paham? Paham, paham nggak, Nat? Iya, iya. Nat, paham. Oke. Lanjut ya. Nomor 9. Ini lagi di mana? Dia di sekolah apa di mana ini? Di rumah. Di asrama. Oh, asrama Nadia. Ya. Oke. Oke. Nah, ini gimana nih, Nat? A dibagi B hasilnya adalah 2,1515 dan seterusnya. Itu sama ya. FPB dari AB, tahu FPB kan? Nah, kita punya informasi kalau P itu adalah A tambah B dan Q itu adalah 100.000. Nah, dari pernyataan ini yang benar berarti kita mau harus cari A-nya, B-nya berapa. Betul kan, Nat? Betul. Betul kan, Nat? Iya, iya. Halo, Nadia. Bisa Iya. nggak kira-kira Nadia cari A-nya berapa, B-nya berapa dengan informasi ini? Informasinya adalah A dibanding B, A bagi B itu 2,15, 15, 15, 15, 15 terusnya. FPB-nya 1. Bisa? Cara nyarinya gimana ini? Nyari A sama B-nya? Nah, gini aja, Nat. Misalkan A dibagi B itu hasilnya adalah X. Boleh, Nat? Berarti X itu adalah 2,1515. Betul? 15 lagi dan seterusnya gitu ya. Kalau gitu, 100X berapa, Nat? 100X. Kayak 100 kan? 215, 15, 15, dan seterusnya kan tuh ya. Sedangkan tadi kita punya X-nya berapa? 2,1515 seterusnya. Kan belakangnya udah sama nih. Kita kurangin aja, Nat. Kita punya berapa? 99X. Nilainya adalah 213. Betul, Nat? Betul. Iya. Berarti X-nya itu adalah 213 per 99. Betul, Nat? Iya. Nah, tahu nggak, Nat? Kalau di soal bilang FPB-nya 1, itu artinya apa? Itu artinya ini adalah bentuk pecahan terkecil. Pecahan terkecil atau bilangan prima. Kan tadi X itu apa? A dibanding B kan? 213 per 99. Nah, 213 per 99 bisa nggak disederhanain lagi? Bisa nggak? Apa ini udah mentok nih? Udah nggak bisa lagi disederhanain? Bisa nggak? Disederhanain lagi bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau menurut Nadia, 213 per 99 tuh udah sederhana belum sih, Nat? Nat? Halo? Halo, Nat? Halo, Nadia? Halo, Nat? Lah, hilang.
Halo Nadia, terdengar nggak suaranya Nadia? Nah, Ya, bentar ya Kak, mau cari jaring. oke. Kalau udah bagus bilang ya. Ya, Udah Nat, udah ketemu belum? bentar. Oke. Bacanya. Udah Nat, belum? Recording in progress. Udah Nat? Tunggu. Nat, yang satu akunnya di live audio ya, biar dia nggak balik lagi. Halo Nat? Halo Nat? Bentar. Udah belum? Nah, Udah bisa. ya. Oke, Nat. 213/99 itu sudah bentuk sederhana atau belum, Nat? Belum. Belum. Bisa diterangin lagi nggak? Bisa diterdanain. Ya, Jadi berapa? Bagi berapa? Dibagi berapa, Nat? Dibagi berapa, Nat? Halo, Nat. Kira-kira dibagi berapa ini supaya sederhana? di tiga. Bagi 3 jadi berapa? 71/33. Tiga, tiga. Bisa lagi nggak dibagi lagi? Apa udah Nggak udah tahu. apa udah sederhana ini? Udah sederhana belum tuh, Nat? Udah ya kayaknya ya. Udah ya. Nah, ya. Udah gitu berarti A-nya itu 71, B-nya itu Kayaknya 3. Berarti P tambah Q 71 tambah 33. Berapa tuh, Nat? 104. 104.
Berarti gedean P atau gedean Q, Nat? Gedean Q. Ya udah dong jawabannya ini. Ngerti? Ya, yang B. Oke, lagi ya nomor 10. Oke, 10 juga mirip kayak tadi tipikalnya. Berarti kita harus mencari dulu informasi yang diinginkan dulu. Belum ter ya. Nomor 10. Oke, Nat, pernyataannya apa? P itu adalah dua lingkaran dengan jajar 10 cm. Nat, luas lingkaran rumusnya apa? Tahu nggak? Nat, luas lingkaran rumusnya apa, Nadia? Halo, Nadia? Halo, Nat? Halo, Nadia? Halo, Nadia, terdengar nggak? Ya, ya, maaf tadi. Nat, luas lingkaran rumusnya apa? Ya, ini Pi kali R kuadrat. Pi kali R kuadrat. Berarti Pi tadi R-nya 10 kan? 10 Ya, kuadrat berapa? 100 pi 100. ya sentimeter kuadrat. Terus Q apa dia bilang? Q adalah luas seperempat lingkaran dengan jari-jari 20. Berarti 1/4 dikali pi R-nya 20, Nat. Paham? Ya, Berarti berapa? 1/4 pi dikali 400. 100. 100. Nah, lihat Nat. P sama Q gimana nih hubungannya? Besaran P, besaran Q Sama. sama. Betul. Ngerti, Nat? Iya. Oke, nomor 11. Ntar ya, kita lihat nomor 11. Oke, 11 berkaitan dengan yang namanya peluang. Di sekolah udah belajar kan, Nat, peluang, Nat? Udah. Udah belajar peluang? Oke. Ya, udah Ya, kelas peluang 12. itu oke, berarti udah bisa dong. Oke, nah coba kita baca, Nat. Nat, jadi A. A itu ada kumpulan dari bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Sedangkan Ya. B itu adalah kumpulan dari bilangan 6, 7, 8, dan 9. P itu apa sih? P itu di soalnya bilangnya adalah peluang. A dikali B yang menghasilkan Bilangan ganjil. bilangan ganjil. Nah, tahu nggak teori bilangan? Kalau kita mau hasilnya ganjil, ganjil itu harus bilangan ganjil kali genap, atau apa? Bilangan yang kalau dikalikan hasilnya ganjil. Contoh deh, bilangan ganjil kan bilangan 3, 5 gitu ya, 7 Ya. gitu ya. Ya. 9 itu kan ganjil kan, 11. Kalau genap kan 2, 4, 6. Sekarang pertanyaannya, saya maunya hasilnya ganjil. Kira-kira si A itu harus ganjil, si B itu harus ganjil, atau boleh bebas? Bebas.
Coba emang boleh kalau saya ambil. Emang 2 dikali 5 ganjil nggak? Genap. Berarti genap dikali ganjil hasilnya genap. Coba kalau 2 dikali 4 hasilnya apa? Genap kan? Berarti genap dikali Iya, genap genap. juga genap. Terus supaya ganjil gimana dong? Berarti 3 dikali. ganjil kali ganjil. Nah, berarti 7. iya berarti kok 7 nak 15. Berarti Oh, A-nya harus ganjil, B-nya juga harus ganjil. Bener nggak? ganjil. Coba Ya, lihat A itu ganjil berapa sih? Angka 1, angka 3, 1, 3, angka 5. 5, betul? Berarti ada berapa yang Ya, ganjil? Ada berapa yang ganjil, Nat? 3. 3. Dari 3. berapa? Dari 5 data, betul 2. nggak? Dari 2, dari 5 datanya. Oh, Ya kan? oh, Bener eh, nggak? Sekarang yang B yang ganjil berapa, ya, Nat? Yang B yang ganjil 2. berapa? Ada 7 sama 9. Ada 2. 2. Dari berapa total datanya? 4. Dari Betul? 4. Ya 4. udah. Berarti berapa? 3 kali 2, 6. 6. 5 kali 4, 20. Betul? 20. Bisa nggak Ya. disederhanain, Nat? Bisa. Bisa. Dibagi berapa, Nat? 2. Dibagi 2. Bentar ya. Bentar. Dibagi 2. Bentar. Dibagi 2 jadi berapa, Nat? 3 per 3 10. per 10 ya. Bisa lagi udah habis? Nggak ada lagi ya? Enggak ada. Berarti P itu nilainya ada 3 per 10. Sedangkan di soal tadi dia bilang apa? Q-nya itu 3 per 4. Apa hubungannya P dengan Q? 3 per 10 dengan Yang 3. A. Emang 3 per 10 sama 3 per 4 gedean mana? 3 per 10 toh? Mana ada 3 per 10, 3 bagi 10. Nah dia punya 3 dibagi 10 orang. Oh, 3 bagi 10 kan 0,3. Nah 3 per 4 sama aja berapa? 0,75. Gedean mana tuh? yang G. Ya iya berarti Q lebih besar daripada P. Gimana ini Nadia? Paham? Ngerti Nat? Ya, ya. Oke lanjut ya nomor 12. 12. Oke. 12. Di sini lagi dia. Oke. Nah, kita copy dulu ya. Nomor 12 itu setengah bagian, setengah bagian. 12 ini setengah soalnya. Terus pertanyaannya nih pertanyaan Nat. Lihat, kita baca dulu ya. Nah, dia punya lima Ah, belas titik garis. Berarti dia acak-acakan gitu ya. Ada yang di sini, di sini, di sini gitu ya. Kebayang? Bayang? Gitu ya. Ada 15 titik lah. Oke. Dia bilang P apa? P adalah banyaknya segitiga. Segitiga itu kan bisa dibikin dari 3 titik ya, Nat? Bener nggak, Nat? Berarti ya. bisa kayak gini kan? Bisa kayak gini, betul nggak? Atau bisa juga kayak gini, kan betul? Ya, dari 15 titik tadi itu mau dibikin segitiga. Itu berarti apa, Nat? Kombinasi ya nggak sih? Oh, iya. Belum. Kombinasi 3 titik dari 15. 15. Berarti apa rumusnya? Ingat? Berarti Hmm, ya. C apa? Yang bawah itu 15 dari adalah, ya 3. gini kan? Masih inget nggak?
Rumus kombinasi apa, Nat? Berarti ini adalah 15. 15 faktorial, betul? Ya, Dibagi, 12. ya betul, 15 kurang 3 faktorial. Terus 3 3. faktorial, betul? Real. Ya, Ya udah berarti 15 faktorial kan 15 kali 14 kali 11 kali kali 13 13 kali 12 gitu ya. kali 12 faktorial. Ini 12, 3 itu kan 3 kali 2 kali 1, betul? Berarti kita sederhanain, Ya, nah 12-nya hilang, betul? 3 kali 3-nya ya, hilang, betul? 2-nya hilang ya, sama ini 5 boleh? Jadi berapa, Nat? kali 7. 5 kali 7 kali 13 berapa tuh? 4, Hitung, Nat. 35. Bentar. 35 kali 35 kali 13. 3 kali 5, 15, 1. 3 kali 3, 9, 10. Berarti 455. 455. P-nya 455, Nat. Paham? Sekarang Sama. Q-nya. Q-nya 455. Berarti hubungannya apa, Nat? Sama. Lah iya. Ngerti? Ya, Paham? ngerti. Lagi Paham. ya. 13 sekarang. Tadi waktu awal-awal ada banyak orang, Nat. Siapa tuh ya teman-temannya? Iya, soalnya dia asrama. Oh, sekarang kemana teman-temannya? Ah, Apa? udah pindah itu di kamar sendiri. Tadinya Oh, di kamar teman. oke. Berarti lagi nongkrong tadi ya, lagi ngerumpi. Aku Oke. hotspotnya di sana. Oh lah. Oke, Nat. Ini soal cerita. Kita baca dulu ya. Toko coklat, dia menjual 2 jenis batang coklat. Batang pertama, coklat jenis pertama, itu harganya 30.000. Jenis kedua, itu harganya 70.000. Anggap aja jenis A ini ya. Ini jenis B, boleh ya? Jika kemarin Ya, ada 30 pelanggan, berarti ada 30 orang yang beli, betul ya? ya, Berapa batang 70.000 yang terjual kemarin? Nah, gimana caranya? Oke, berarti kan kita tahu eh, apa banyaknya jumlah coklatnya itu ada 30, bener nggak? Nah, anggaplah A ya, itu yang terjual si jenis satu ya, B sama jenis A tambah B kan? Betul. ya, Sekarang pertanyaannya berapa batang 70.000 yang kejual? Ada dua pernyataan, nah. Oke. Pernyataan pertama apa? Dia bilang jumlahnya, jumlah jumlah penjualan, jumlah uang yang sama untuk penjualan. Berarti jumlah jumlah yang jual pertama itu sama dengan jumlah uang yang jual kedua. Artinya apa, Nat, ini? Kan yang pertama harganya 30 ya. Berarti 30 A, 30 dikali A. A itu kan banyak yang terjual kan? ya, Harganya sama dengan 70 dikali B. Berarti kita punya A itu adalah 7/3 B, betul? ya, Kalau A 7/3 B, kita bisa nggak tahu berapa yang kejual B-nya? Bisa kan? Kan kita tadi tahu 30 itu adalah A ditambah B. Berarti 30 adalah 7/3 B ditambah B. Jadi berapa tuh? 10/3 ya. Betul? ya, Jadi 10B itu adalah 90. B-nya 9. Betul? Berarti dari pernyataan satu udah bisa kita mengetahui berapa banyak yang kejual. Benar nggak sih? ya, Berarti ini udah cukup nih. Nah, oke, mana yang benar lagi? Juga cukup. Ini salah, berarti itu salah ya. Berarti berarti nah ini salah juga ya karena dari satu udah cukup. Berarti tinggal 2 option ya.
Nah, ini salah ya. Berarti tinggal antara A atau D. A lihat apa? Pernyataan satu udah cukup untuk menjawab. Tapi kalau dua aja nggak cukup. Kalau yang D, satu cukup. Dua juga cukup. Kita coba lihat dua. Dua apa? Ya. Toko mendapat 1.000 juta dari batang coklat kemarin. Nggak ada informasi ya, Nat ya? Emang ada informasi kemarin dia jual berapa biji ya nggak sih? Ya. Oh ada nih. Oh ada nih. Ada kemarin dia jual 30. Berarti kita Oh, punya kalau yang dua, 1 juta itu sama dengan berapa? 30.000 30. ditambah berapa itu? 70.000 B gitu kan ya? Betul nggak? Ya. Betul? Karena kita tahu A itu adalah 30 adalah A plus B, berarti kita bisa tahu dong berapa B-nya. Ini biar gampang kita ilangin nolnya ya, Nat. Boleh? Ya. Jadi tinggal 1.000 sama dengan 100 ya. 100 sama dengan 3A ditambah 7B. Nah, kan tadi A-nya tahu. 7/3 kan? Berarti Ya. O sama dengan 3 dikali 7/3 ditambah B Ini. ditambah 7B. Coret. Berarti 100 sama dengan berapa itu? 14B ya? 14. Nah, Ya. berarti B dapat kan sebenarnya. Jadi sebenarnya dari pernyataan 2 juga udah cukup kan? Jadi sebenarnya 1 dan 2 tuh tiap-tiap pernyataan itu udah bisa memberikan informasi berapa banyak yang kejual. Berarti jawabannya Yang D. yang D. Gampang ya? Oke, 14 sekarang nah. 14 itu kalau nggak salah pernyataannya hilang, Nat. Nggak ada. Itu cuma ada gambar doang ya. Tapi Ya. pernyataannya nggak ada di nggak bisa kita kerjain. 15 aja kita. Oke, kita copy. Paste. Oke, Nat. Lihat. Kita punya informasi kalau X dikurang Y nilainya tidak boleh 0. Oke? Sekarang pertanyaannya adalah apakah X kurang dari Y? Bisa iya, bisa tidak ya? Nah, kita Ya. punya dua pernyataan. Pernyataan pertama, akar dari Sama ya. X tambah Y nilainya sama dengan akar dari X kuadrat min Y kuadrat. Ini bisa nggak saya sederhanain, Nat? Jadi kayak gini. X tambah Y, X kurang Y. Bisa, Nat? Bisa, sama Bisa. kan? Ya. Oke, sama aja gini kan? X tambah Y, X tambah Y, X kurang Y. Boleh, Nat? Boleh. Coret kan? Jadi 1 ya. Berarti kesimpulannya akar X kurang Y hasilnya 1. Berarti X kurang Y sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan Y plus 1. Berarti X-nya lebih besar dari Y. Berarti kita bisa tahu jawabannya ini kan? Ya nggak, Nat? Ya. Berarti jawabannya salah ya. Tapi bisa kita jawab dengan satu informasi kan? Betul? Iya. Nah, kalau pernyataan kedua, apakah dari pernyataan kedua kita bisa dapat informasi atau tidak? Ya, coba kita lihat dulu ya dari jawaban ini mana yang kita reduksi. Satu saja, bentar. Karena kita itu dulu. Oke, kita lihat Nat yang bisa kita reduksi. Kan kita udah tahu ya, dengan satu pernyataan jauh udah cukup. Ini benar. Nah, ini salah ya. Ini salah.
Salah. Berarti tinggal dua pilihan, Nat. Pilihan A atau pilihan D. Pilihan A itu satu cukup, tapi kalau dua A cukup. Kalau yang D, satu cukup, dua juga cukup, gitu kan ya? Ya. Kita lihat apakah pernyataan dua itu cukup untuk menjawab apakah X lebih kecil daripada Y. Lihat, dia bilang apa? X, Y sama dengan 2. Betul. Tapi kalau kayak gini, udah pasti belum X yang lebih besar daripada Y? Nggak tahu. Belum pasti kan? Ya. Bisa aja dia X-nya setengah, Y-nya 4. Bisa kan ya, Nat ya? Ya. Artinya apa? Dari informasi 2, kita nggak bisa punya kesimpulan X-nya lebih besar atau lebih kecil. Benar kan, Nat? Ya. Betul? Berarti jawabannya adalah A atau D? A. A. Paham? Paham. Ngerti? Oke, karena kalau udah habis kita kasih soal yang lain. Bentar ya, Nat. Kita kasih soal yang lain. Soal PK yang kemarin. Kemarin kita belum bahas PK terlalu banyak. PK 7. Oke, kita kirim dulu. Oke, kita kok foto-foto dulu ya. Kita foto. Set. Oke, segini dulu aja deh. Foto segini dulu deh. Soalnya kan tinggal 10 menit juga. Nggak penting terlalu banyak. Oke, coba nanti ya. Kita coba kerjain soalnya. Soal nomor 1, nah. Ini gampang ya. Bentuknya apa? Bola. Oke. Dia bilang diameter bola adalah 13 cm. Dia minta Ya. luas permukaan bola. Nah, dia inget nggak rumus luas permukaan bola itu apa? 1/4. Ah, 4/4. Satu dong. 1/4. Ya, 1/4. 1/4. Terus? Pi kali diameter. 4 tidak. Perempat kali diameter. Itu mah luas lingkaran. Nah, dia. Oh, Ini luas bola. bola. Bola itu Luas. adalah 4 pi r kuadrat. Tapi kan Berarti kan tadi kan ada 1/4-nya, Nadia. Gini kan, betul nggak? Berarti berapa? 4 pi dikali 1/4 diameter kuadrat. Berarti apa rumusnya? Pi diameter kuadrat. Paham, Nat? oh, ya. Udah. Pi dikali 13 kuadrat. Pi itu berapa? 22/7 ya? Atau 3,14 ya? Sama aja ya? 13, berapa Ya. 13 kuadrat, Nat? 169 ya? Bener nggak? Ya. 13 kuadrat. Saya lupa. 169. Iya. Ya udah. 169. Kali 3, kali 3 aja udah sekitar 507. Jadi sekitar yang terdekat kali berapa? Coba ya. Berarti 169 kali 3,14. 530, Nat. 0,66. Oke, gampang ya. Jadi jangan sampai salah, Nat. Kalau luas pi r kuadrat itu adalah luas lingkaran. Kalau bola itu 4 pi r kuadrat. Oke? Lanjut lagi, Nat. Nomor 2, Nat. Oke, Nat lihat. Dia bilang X itu angkanya
antara 2 sampai 4,3. Sedangkan sampai 4. Sedangkan Y itu angkanya dari 3 sampai 5. 5. Pertanyaannya, Nat, kalau saya punya fungsi W, X ditambah Y, kira-kira nilai W itu ada di berapa terkecilnya, berapa terbesarnya? Ayo pakai logika, Nat. Berapa nilai nilai paling kecil? Kalau W itu adalah X tambah Y. 5. Berapa? 5, betul. Paling besarnya? 9. Iya. Gampang kan? Ya. Gampang. Lanjut lagi, Nat. Di sini ada nomor Oke, coba nomor 6 aja dulu deh. Kayak 6 gampang, ada gambarnya. Kalau ada gambar itu biasanya gampang kan. Karena bisa kita lihat soalnya. Tapi kalau nggak ada gambar itu ada susah biasanya. Oke, Nat, coba lihat, Nat. Saya punya persegi panjang, oke? Lebarnya 4. Rasio antara bidang yang diarsir, berarti yang arsir dibandingkan yang non-arsir, berarti yang putih ya, itu berapa? Luasnya ya, luas bidangnya ya. Gimana caranya, Nadia? Gimana caranya, Nat? Gimana caranya, Nat? Tahu. Belum, nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Tatar. Ini persegi panjang, nggak dikasih tahu itunya. Oke, coba deh, Nat. Oke, anggap aja ini Y deh ya. Boleh? Nat, berarti luas persegi itu kan berarti 4Y. Bener nggak, Nat? Betul? Hmm. Betul nggak? Kan luas segi panjang, panjang kayak lebar kan? Bener nggak? Apanya kamu? Ya. Oke. Kalau luas segitiganya berapa, Nat? Yang nggak diartir? Setengah dikali Y. Berarti segini berapa, Nat? Berapa tuh segitu? 4 min X. Bener nggak, Nat? Bener nggak? Ya. Nat? Benar. Berarti luas yang diarsir berapa, Nat? Luas persegi dikurangin luas segitiga. Ya nggak sih, Nat? Bener nggak? Ya. Betul? Luas persegi adalah 4Y dikurang setengah Y dikali 4 min X. Berarti 4Y dikurang 2Y ditambah setengah YX. Betul, Nat? Ya. Oke. Oh, udah deh. Kita kan mau nyari apa? Yang diarsir dibagi yang putih kan? Yang diarsir itu adalah 4Y dikurangin 4Y kurangin 2Y jadi 2Y ya, Nat ya? Betul. 2Y Ya. plus Ya. setengah YX, betul? Berarti luas yang diarsir itu adalah 2Y plus Satu. setengah YX. Luas yang putih yang nggak diarsir luas segitiga kan? Setengah Y Ya. 4 min X, betul? Ya. Betul. Coba kita sederhanain ya. Boleh kan Y-nya kita keluarin, boleh? Setengah Y boleh begini. Boleh. Jadi berapa ini? 4 ditambah
X, bener nggak, Nat? Boleh? Boleh nggak, Ya, Nat? Boleh. ya. Coret, coret. Kita punya. Ada nggak jawabannya, Nat? Yang C. Iya. Paham, Nat? Ya, Ngerti? Jadi, kalau kita ketemu soal seperti ini, kalau menurut Nadia, kayaknya butuh informasi lain deh. Contoh tadi saya menambahkan variabel Y kan. Padahal di soal nggak ada variabel Y kan, Nat? Boleh nggak gitu? Boleh. Tapi Nadia harus pastikan di jawaban akhir, Y saya nggak muncul. Paham, Nat? ya. Nah, tadi kan kenapa saya bilang saya butuh Y? Lah, gimana ngitung luas kalau nggak ada panjangnya, ya nggak sih? Kan luas segi 4 kan panjang kayak lebar. Ini baru ada lebarnya doang. Berarti kan mau nggak mau saya butuh Y dong, ya nggak sih? Makanya saya butuh lebar panjangnya. Ternyata setelah di otak-atik, Y-nya hilang. Ngerti, Nat? Oke. Oke, oke. Nanti saya akan kirim catatannya. Nanti linknya juga saya kirim ke Nadia ya kalau udah selesai di-upload ya. Oke, paham? Iya. Oke. Ya, Mari, Nat. ya, makasih, Kak. Yo.